Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Vivi Egidia dengan akhir NIM 133. Saya Winnie Oktaviana dengan akhir NIM 38. Saya Harisa Nyanyi dengan nilai 156. Saya Agung Sonia dengan NIM akhir 117. Baiklah, di sini kami akan membahas materi atau mendiskusikan materi dengan berjudul menumbuhkan karakter peduli lingkungan siswa melalui bahan ajar berbasis kearifan lokal. Baiklah, selanjutnya kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, yang pertama pendahuluannya. Sekolah merupakan wadah formal untuk mencari ilmu dan pengetahuan serta pembentukan karakter harus peka terhadap lingkungan sekitar. Salah satunya dapat dilihat dari bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar merupakan komponen yang harus ada karena bahan ajar digunakan sebagai sarana belajar bagi peserta didik. Bahan ajar berarti perangkat pembelajaran yang berisikan materi, metode, dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Bahan ajar juga merupakan alat yang harus ada dan dibuat secara sistematis yang berisi 3 hal. Yang pertama yaitu tujuan, materi, dan evaluasi. Dengan tujuan agar siswa mudah mengerti dan memahami materi yang disampaikan, bahan ajar yang baik serta berarti sesuai dengan kurikulum, kondisi siswa, dan kebutuhan siswa di lapangan. Selain itu, dalam menyampaikan materi, guru juga membutuhkan media agar penyampaiannya mudah dipahami dan diserap oleh siswa. Melalui media, pesan pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Media pembelajaran yang baik berarti dapat meningkatkan motivasi belajar dan menyenangkan, sehingga siswa tidak merasa bosan ketika pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal dikembangkan untuk mengatasi kesulitan yang dialami di sekolah. Guru dapat menggunakan bahan ajar berbasis kearifan lokal sebagai sumber yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Untuk mengatasi kesulitan bahan ajar yang kurang memadai, guru harus mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa berdasarkan tuntutan kurikulum, karakteristik siswa, dan kondisi tempat guru mengajar. Dengan tersedianya bahan ajar yang memadai, diharapkan pembelajaran dapat berjalan dengan efisien dan efektif, pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan pada penelitian ini permasalahannya hampir sama, yaitu tentang bahan ajar berbasis kearifan lokal yang diintegrasikan dengan sebuah tradisi yang setelah dianalisis dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran di kelas 5 sekolah dasar, yang dapat menumbuhkan karakter peduli siswa, karakter peduli lingkungan pada siswa. Dan juga kurikulum merupakan pedoman atau acuan dalam menyusun, merancang metode dan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa kurikulum merupakan pedoman dasar dalam setiap satuan pendidikan yang harus ada dan diterapkan agar perangkat pembelajaran dapat sesuai dengan apa yang dirancang. Sejalan dengan hal tersebut, kurikulum juga merupakan seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang disediakan oleh suatu penyelenggara pendidikan yang berisi rencana yang akan diberikan kepada peserta didik
pelajaran dalam satu periode tentang pendidikan. Kurikulum harus selalu diperbarui seiring dengan perubahan agar tetap relevan, agar sesuai dengan perkembangan zaman. Sistem pembelajaran pada kurikulum 2013 dirancang secara terpadu antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya dalam bentuk tema atau biasa dikenal dengan pembelajaran tematik. Dengan pembelajaran tematik, guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan saat pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik seperti mengamati, menanya, menggali informasi dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka dapat atau diketahui dari apa yang mereka pelajari, sehingga siswa memahami pelajaran dengan baik, lebih aktif dan kreatif, serta menciptakan pengalaman belajar yang beragam bagi siswa dalam mengimplementasi kurikulum. Guru juga dituntut untuk menguasai TIK atau teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran dan mampu menggunakannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan video pembelajaran seperti video interaktif, PowerPoint, dan lain sebagainya. Dengan perkembangan TIK yang semakin canggih, maka tuntunan global yang harus kita hadapi membuat dunia pendidikan untuk menyusun perkembangan teknologi dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, terutama menyesuaikan pemanfaatannya untuk dunia pendidikan dalam proses pembelajaran. TIK juga dapat berperan sebagai pengajar atau tutorial yang dapat digunakan sebagai referensi yang tidak terbatas. Peran TIK sebagai jembatan antara guru dan siswa dalam pembelajaran kegiatan proses pembelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses bahwa pembelajaran di sekolah dasar mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu dalam aspek keragaman budaya dapat diintegrasikan dalam konteks pembelajaran dengan memasukkan muatan kearifan lokal, sehingga seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam merancang bahan ajar berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan kekayaan lokal yang berisi aturan atau pandangan hidup yang memiliki fungsi sebagai cara untuk membentuk manusia menjadi lebih bijaksana. Selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data kualitatif seperti wawancara, data observasi partisipan, dan data dokumen untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Biasanya menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata atau bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan jenis purposive sampling untuk mengambil sumber informasi informan berdasarkan maksud yang telah ditentukan sebelumnya, di mana penelitian ini mengambil subjek penelitian yang meliputi 3 orang informan tradisional dari satu token adat, satu tokoh adat, satu tokoh masyarakat, dan satu orang guru kelas. Kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih data yang lebih relevan dengan konteks penelitian. Lalu penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga telah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau integratif, hipotesis atau teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian tentang kearifan lokal tradisional
wawancara studi pendahuluan peneliti melakukan studi pendahuluan pada guru kelas 5 SD. Wawancara ini dilakukan di kantor pada jam istirahat. Wawancara dilakukan untuk mengetahui permasalahan di sekolah dasar mengenai bahan ajar, teknologi informasi dan komunikasi, dan modul elektronik berbasis kearifan lokal dengan guru kelas PB SD Negeri 64 Muara Belian. Hasil wawancara yang diperoleh adalah bahwa dalam kegiatan proses pembelajaran dengan menggunakan mediatik sangat bermanfaat bagi pendidik dan peserta didik. Dampak positifnya membuat peserta didik tertarik dengan proses pembelajaran, lebih menarik dan tidak monoton. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik dengan menggunakan mediatik mengalami peningkatan dan peserta didik lebih antusias. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan media yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam berkomunikasi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Di sekolah-sekolah tersebut belum ada pembelajaran berbasis kearifan lokal, hanya saja ada muatan lokal seperti tarian daerah. Pemilihan media yang tepat merupakan salah satu langkah yang harus benar-benar diperhatikan oleh setiap guru, karena tidak menutup kemungkinan penerapan media yang salah atau tidak sesuai dengan materi yang diajarkan akan menjadi penghambat dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru kepada siswa tersebut. Media pembelajaran yang sering digunakan saat pembelajaran seperti media matematika, media gambar seperti membuat jaring-jaring kubus dari kubus pada muatan IPA seperti perpindahan panas secara konduksi, pada muatan IPS seperti siswa melakukan observasi ke bawah untuk mendapatkan informasi tentang hasil interaksi jual beli. Dan pada muatan SBDP biasanya membuat kerajinan tangan. Respon terhadap modul elektronik berbasis kearifan lokal ini sangat baik untuk diajarkan dan dikembangkan kepada anak sekolah dasar untuk meningkatkan minat belajar siswa serta untuk melestarikan dan memperkenalkan kearifan lokal yang ada khususnya di Provinsi Jambi sendiri. Harapannya adalah modul elektronik tersebut dapat diterapkan pada pembelajaran karena akan memberikan dampak yang positif bagi siswa dan pendidik. Positif bagi siswa dan pendidik sehingga kita semua dapat melestarikan dan menjaga hasil wawancara mengenai kearifan lokal dengan Bapak Muhammad Zain yang merupakan tokoh adat Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarawangun. Hasil wawancara yang diperoleh adalah bahwa tradisi Batangas merupakan tradisi adat yang ada di Kecamatan Mandiangin dengan tujuan untuk menghilangkan keringat, menjaga kesehatan tubuh tetap sehat dan mengharumkan tubuh. Makna dari Batangas adalah tertutup yang mengeluarkan uap api. Tradisi Batangas di setiap daerah memiliki nama yang sama dan waktu yang sama, yaitu dilaksanakan sehari sebelum akad nikah. Pendapat tentang kearifan lokal atau tradisional Batangas masuk dalam pembelajaran di sekolah dasar merupakan ide yang baik dan kreatif agar siswa mengetahui dan ikut serta dalam melestarikan kearifan lokal yang ada. Kearifan lokal dapat berasal dari budaya masyarakat di suatu daerah tertentu. Dari perspektif historis, geografis, kearifan lokal dapat membentuk sejarah lokal. Selain itu dapat menumbuhkan karakter peduli terhadap lingkungan seperti kerjasama dalam melestarikan rempah-rempah tradisional Betawi dan mempertahankan budaya yang ada di daerah setempat. Hasil wawancara mengenai kearifan lokal dengan Ibu Uliati yang merupakan guru mengaji dan ahli Batangas di Desa Mandiangin. Hasil dari wawancara tersebut yaitu yang diperoleh adalah bahwa tradisi Batangas merupakan adat istiadat untuk membersihkan calon pengantin atau yang disebut dengan mandi uap untuk menghilangkan keringat kotor dengan menggunakan rempah-rempah seperti daun jeruk urut, serai Betawi dan daun pandan. Jadi dari tradisi Batangas itu berarti berkeringat agar baju dan pakaian Anda tidak berbau tidak sedap. Tradisi Batangas di setiap daerah memiliki nama dan waktu yang sama, yaitu dilakukan sehari sebelum akad nikah. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu sebagai tradisi turun-temurun. Budaya lokal memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat di lingkungan dengan segala kondisi alam di lingkungan tersebut. Jika kearifan lokal dimasukkan ke dalam pembelajaran di sekolah dasar, maka akan sangat menarik dan dapat berkontribusi dalam melestarikan budaya lokal. Karena kearifan lokal dapat dikatakan sebagai identitas budaya yang perlu diperkenalkan kepada generasi muda melalui pendidikan, karena generasi muda lokalah yang akan mampu mempertahankan daerahnya sendiri. Ini kesimpulan dan saran.
Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan dalam menganalisis kebutuhan bahan ajar berbasis kearifan lokal masyarakat yang dialih sebagai berikut, yaitu bahan ajar yang memiliki cakupan material luas yang dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal setempat, dapat mengaktifkan peserta didik baik dari aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Perlunya upaya dari pendidik untuk mengembangkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan dan mengangkat kearifan lokal yang ada, dan menyajikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik 5R: mengamati, menanya, mencoba, menalat, dan mengkomunikasikan, sehingga dapat tersusun bahan ajar berbasis kearifan lokal masyarakat Mandiani yang valid, menarik dan efektif untuk digunakan di kelas 5 sekolah dasar. Melalui pendidikan karakter diharapkan dapat membangkitkan dan memberikan kepedulian terhadap lingkungan dan kesadaran terhadap lingkungan. Baiklah, sekian hasil presentasi atau diskusi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya? Harusnya ke video. Kalian sudah semua? Sudah. Orang ini coba. Berarti tadi yang kita belum video itu yang oke, transfer tim lagi login sambil ini. Udah kamu pencet Sa? Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Vividia, dengan akhir NIM 133. Saya Winnie Oktaviana dengan akhir NIM 38. Saya Harisani dengan nilai 156. Saya Nunsania dengan akhir 117. Baiklah, di sini kami akan membahas materi atau mendiskusikan materi dengan berjudul menumbuhkan karakter peduli lingkungan siswa melalui bahan ajar berbasis kearifan lokal. Baiklah, selanjutnya kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami.
Baiklah, nama pendahuluannya, sekolah merupakan wadah formal untuk mencari ilmu dan pengetahuan serta pembentukan karakter, harus peka terhadap lingkungan sekitar. Salah satunya dapat dilihat dari bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar merupakan komponen yang harus ada karena bahan ajar digunakan sebagai sarana belajar bagi peserta didik. Bahan ajar berarti perangkat pembelajaran yang berisikan materi, metode, dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Bahan ajar juga merupakan alat yang harus ada dan dibuat secara sistematis yang berisi 3 hal. Yang pertama yaitu tujuan, materi, dan evaluasi. Dengan tujuan agar siswa mudah mengerti dan memahami materi yang disampaikan, bahan ajar yang baik serta berarti sesuai dengan kurikulum, kondisi siswa, dan kebutuhan siswa di lapangan. Selain itu, dalam menyampaikan materi, guru juga membutuhkan media agar penyampaiannya mudah dipahami dan diserap oleh siswa. Melalui media, pesan pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Media pembelajaran yang baik berarti dapat meningkatkan motivasi belajar dan menyenangkan, sehingga siswa tidak merasa bosan ketika pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal dikembangkan untuk mengatasi kesulitan yang dialami di sekolah. Guru dapat menggunakan bahan ajar berbasis kearifan lokal sebagai sumber yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Untuk mengatasi kesulitan bahan ajar yang kurang memadai, guru harus mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa berdasarkan tuntutan kurikulum, karakteristik siswa, dan kondisi tempat guru mengajar. Dengan tersedianya bahan ajar yang memadai, diharapkan pembelajaran dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan pada penelitian ini permasalahannya hampir sama, yaitu tentang bahan ajar berbasis kearifan lokal yang diintegrasikan dengan sebuah tradisi yang setelah dianalisis dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran di kelas 5 sekolah dasar yang dapat menumbuhkan karakter peduli siswa, karakter peduli lingkungan pada siswa, dan juga kurikulum merupakan pedoman atau acuan dalam menyusun, merancang metode dan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa kurikulum merupakan pedoman dasar dalam setiap satuan pendidikan yang harus ada dan diterapkan agar perangkat pembelajaran dapat sesuai dengan apa yang dirancang. Sejalan dengan hal tersebut, kurikulum juga merupakan seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan
pendidikan yang disediakan oleh suatu penyelenggara pendidikan yang berisi rencana yang akan diberikan kepada peserta didik pelajaran dalam satu periode tentang pendidikan. Kurikulum harus selalu diperbarui seiring dengan perubahan agar tetap relevan, agar sesuai dengan perkembangan zaman. Sistem pembelajaran pada kurikulum 2013 dirancang secara terpadu antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya dalam bentuk tema atau biasa dikenal dengan pembelajaran tematik. Dengan pembelajaran tematik, guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan saat pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik seperti mengamati, menanya, menggali informasi dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka dapat atau diketahui dari apa yang mereka pelajari, sehingga siswa memahami pelajaran dengan baik, lebih aktif dan kreatif, serta menciptakan pengalaman belajar yang beragam bagi siswa dalam mengimplementasi kurikulum. Guru juga dituntut untuk menguasai TIK atau teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran dan mampu menggunakannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan video pembelajaran seperti video interaktif, PowerPoint, dan lain sebagainya. Dengan perkembangan TIK yang semakin canggih, maka tuntutan global yang harus kita hadapi membuat dunia pendidikan untuk menyusun perkembangan teknologi dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, terutama menyesuaikan pemanfaatannya untuk dunia pendidikan dalam proses pembelajaran. TIK juga dapat berperan sebagai pengajar atau tutorial yang dapat digunakan sebagai referensi yang tidak terbatas. Peran TIK sebagai jembatan antara guru dan siswa dalam pembelajaran kegiatan proses pembelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses bahwa pembelajaran di sekolah dasar mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu dalam aspek keragaman budaya dapat diintegrasikan dalam konteks pembelajaran dengan memasukkan muatan kearifan lokal, sehingga seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam merancang bahan ajar berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan kekayaan lokal yang berisi aturan atau pandangan hidup yang memiliki fungsi sebagai cara untuk membentuk manusia menjadi lebih bijaksana. Selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data kualitatif seperti wawancara, data observasi partisipan, dan data dokumen untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Biasanya menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan dan lain-lain secara
kasus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan jenis purposive sampling untuk mengambil sumber informasi informan berdasarkan maksud yang telah ditentukan sebelumnya, di mana penelitian ini mengambil subjek penelitian yang meliputi 3 orang informan tradisional dari satu token adat, satu tokoh adat, satu tokoh masyarakat, dan satu orang guru kelas. Kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih data yang lebih relevan dengan konteks penelitian. Lalu penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga telah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau integratif, hipotesis atau teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian tentang kearifan lokal tradisi Batangas di Batangin. Kemudian hasil bahasa. Hasil wawancara studi pendahuluan peneliti melakukan studi pendahuluan pada guru kelas 5 SD. Wawancara ini dilakukan di kantor pada jam istirahat. Wawancara dilakukan untuk mengetahui permasalahan di sekolah dasar mengenai bahan ajar, teknologi informasi dan komunikasi, dan modul elektronik berbasis kearifan lokal dengan guru kelas PB SD Negeri 64 Muara Bulian. Hasil wawancara yang diperoleh adalah bahwa dalam kegiatan proses pengajaran dengan menggunakan mediatik sangat bermanfaat bagi pendidik dan peserta didik. Dampak positifnya membuat peserta didik tertarik dengan proses pengajaran, lebih menarik dan tidak monoton. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik dengan menggunakan mediatik mengalami peningkatan dan peserta didik lebih antusias. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan media yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam berkomunikasi baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Di sekolah-sekolah tersebut belum ada pembelajaran berbasis kearifan lokal, hanya saja ada muatan lokal seperti tarian daerah. Pemilihan media yang tepat merupakan salah satu langkah yang harus benar-benar diperhatikan oleh setiap guru, karena tidak menutup kemungkinan penerapan media yang salah atau tidak sesuai dengan materi yang diajarkan akan menjadi penghambat dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru kepada siswa tersebut. Media pembelajaran yang sering digunakan saat pembelajaran seperti media matematika, media gambar seperti membuat jaring-jaring kubus dari kubus pada muatan IPA seperti perpindahan panas secara konduksi, pada muatan IPS seperti siswa melakukan observasi ke bawah untuk mendapatkan informasi tentang hasil interaksi jual beli. Dan pada muatan SBDP biasanya membuat
Respon terhadap modul elektronik berbasis kearifan lokal ini sangat baik untuk diajarkan dan dikembangkan kepada anak sekolah dasar untuk meningkatkan minat belajar siswa serta untuk melestarikan dan memperkenalkan kearifan lokal yang ada khususnya di Provinsi Jambi sendiri. Harapannya adalah modul elektronik tersebut dapat diterapkan pada pembelajaran karena akan memberikan dampak yang positif bagi siswa dan pendidik. Positif bagi siswa dan pendidik sehingga kita semua dapat melestarikan dan menjaga hasil wawancara mengenai kearifan lokal dengan Bapak Muhammad Zain yang merupakan tokoh adat Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Samalama. Hasil wawancara yang diperoleh adalah bahwa tradisi Batangas merupakan tradisi adat yang ada di Kecamatan Mandiangin dengan tujuan untuk menghilangkan keringat, menjaga kesehatan tubuh, tetap sehat dan mengharumkan tubuh. Makna dari Batangas adalah tertutup yang mengeluarkan bau kopi. Tradisi Batangas di setiap daerah memiliki nama yang sama dan waktu yang sama, yaitu dilaksanakan sehari sebelum akad nikah. Pendapat tentang kearifan lokal atau tradisional Batangas masuk dalam pembelajaran di sekolah dasar. Merupakan ide yang baik dan kreatif agar siswa mengetahui dan ikut serta dalam melestarikan kearifan lokal yang ada. Kearifan lokal dapat berasal dari budaya masyarakat di suatu daerah tertentu. Dari perspektif historis, geografis, kearifan lokal dapat membentuk sejarah lokal. Selain itu dapat menunjukkan karakter peduli terhadap lingkungan seperti kerjasama dalam melestarikan rempah-rempah tradisional Betawi dan mempertahankan budaya yang ada di daerah setempat. Hasil wawancara mengenai kearifan lokal dengan Ibu Beliati yang merupakan guru mengaji dan ahli Batangas di Desa Mandiangin. Hasil dari wawancara tersebut yaitu yang diperoleh adalah bahwa tradisi Batangas merupakan adat istiadat untuk membersihkan calon pengantin atau yang disebut dengan mandi uap untuk menghilangkan keringat kotor dengan menggunakan rempah-rempah seperti daun jeruk purut, serai Betawi dan daun pandan. Jadi dari tradisi Batangas itu berarti berkeringat agar baju dan pakaian Anda tidak berbau tidak sedap. Tradisi Batangas di setiap daerah memiliki nama dan waktu yang sama, yaitu dilakukan sehari sebelum akad nikah. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu sebagai tradisi turun-temurun. Budaya lokal memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat di lingkungan dengan segala kondisi alam di lingkungan tersebut. Jika kearifan lokal dimasukkan ke dalam pembelajaran di sekolah dasar, maka akan sangat menarik dan dapat berkontribusi dalam melestarikan dan dalam melestarikan budaya lokal. Karena kearifan lokal dapat dikatakan sebagai identitas budaya yang perlu diperkenalkan kepada generasi muda melalui pendidikan, karena generasi muda lokalah yang akan mampu mempertahankan daerahnya sendiri. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan dalam menganalisis kebutuhan bahan ajar berbasis kearifan lokal masyarakat Mandiangin sebagai berikut, yaitu bahan ajar yang memiliki cakupan materi yang luas yang dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal setempat, dapat mengaktifkan peserta didik baik dari aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, perlunya upaya dari pendidik
yang kebutuhan dan mengangkat kearifan lokal yang ada, dan menyajikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik 5M, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan, sehingga kata susun bahan ajar berbasis kearifan lokal masyarakat Mandiangin yang valid, menarik dan efektif untuk digunakan di kelas 5 sekolah dasar. Melalui pendidikan karakter diharapkan dapat membangkitkan dan memulihkan kepedulian terhadap lingkungan dan kesadaran terhadap lingkungan. Baiklah, sekian hasil presentasi atau diskusi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 menit. Sudah semuanya? Belum, harusnya ke video. Kalian udah semua? Sudah. Orang ini coba. Salah dari buku itu. Ini buku 14. Berarti tadi yang kita belum lebih itu Oke, transferin lagi Yowin sambil udah apa pencet Sa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dia dengan akhir NIM 133. Saya Winnie Oktaviana dengan akhir NIM 38. Saya Haris Yanti dengan kuliah 156. Saya Agung Sonia dengan akhir 117. Baiklah, di sini kami akan membahas materi atau mendiskusikan materi dengan berjudul menumbuhkan karakter peduli lingkungan siswa melalui bahan ajar berbasis kearifan lokal. Baiklah, selanjutnya kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, nama pendahuluannya, sekolah merupakan wadah formal untuk mencari ilmu dan pengetahuan serta pembentukan karakter harus peka terhadap lingkungan sekitar. Salah satunya dapat dilihat dari bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar merupakan komponen yang harus ada karena bahan ajar digunakan sebagai sarana belajar bagi peserta didik. Bahan ajar berarti perangkat pembelajaran yang berisikan materi, metode, dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Bahan ajar juga merupakan alat yang harus ada dan dibuat secara sistematis yang berisi 3 hal. Yang pertama yaitu tujuan, materi, dan evaluasi. Dengan tujuan agar siswa mudah mengerti dan memahami materi yang disampaikan, bahan ajar yang baik serta
serta berarti sesuai dengan kurikulum, kondisi siswa, dan kebutuhan siswa di lapangan. Selain itu, dalam menyampaikan materi, guru juga membutuhkan media agar penyampaiannya mudah dipahami dan diserap oleh siswa. Melalui media, pesan pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Media pembelajaran yang baik berarti dapat meningkatkan motivasi belajar dan menyenangkan, sehingga siswa tidak merasa bosan ketika pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal dikembangkan untuk mengatasi kesulitan yang dialami di sekolah. Guru dapat menggunakan bahan ajar berbasis kearifan lokal sebagai sumber yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Untuk mengatasi kesulitan bahan ajar yang kurang memadai, guru harus mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa berdasarkan tuntutan kurikulum, karakteristik siswa, dan kondisi tempat guru mengajar. Dengan tersedianya bahan ajar yang memadai, diharapkan pembelajaran dapat berjalan dengan efisien dan efektif, pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan pada penelitian ini permasalahannya hampir sama, yaitu tentang bahan ajar berbasis kearifan lokal yang diintegrasikan dengan sebuah tradisi yang setelah dianalisis dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran di kelas 5 sekolah dasar, yang dapat menumbuhkan karakter peduli siswa, karakter peduli lingkungan pada siswa, dan juga kurikulum merupakan pedoman atau acuan dalam menyusun, merancang metode dan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa kurikulum merupakan pedoman dasar dalam setiap satuan pendidikan yang harus ada dan diterapkan agar perangkat pembelajaran dapat sesuai dengan apa yang dirancang. Sejalan dengan hal tersebut, kurikulum juga merupakan seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang disediakan oleh suatu penyelenggara pendidikan yang berisi rencana yang akan diberikan kepada peserta didik pelajaran dalam satu periode tentang pendidikan. Kurikulum harus selalu diperbarui seiring dengan perubahan agar tetap relevan, agar sesuai dengan perkembangan zaman. Sistem pembelajaran pada kurikulum 2013 dirancang secara terpadu antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya dalam bentuk tema atau biasa dikenal dengan pembelajaran tematik. Dengan pembelajaran tematik, guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan saat pembelajaran, dengan menerapkan pendekatan saintifik seperti mengamati, menanya, menggali informasi, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka dapat atau diketahui dari apa yang mereka pelajari, sehingga siswa memahami pelajaran dengan baik, lebih aktif dan kreatif, serta menciptakan pengalaman belajar yang beragam bagi siswa dalam mengimplementasi kurikulum. Guru juga dituntut untuk menguasai TIK atau teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran dan mampu menggunakannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan video pembelajaran seperti video interaktif, PowerPoint, dan lain sebagainya. Dengan perkembangan TIK yang semakin canggih, maka tuntutan global yang harus kita hadapi membuat dunia pendidikan untuk menyusun perkembangan teknologi dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, terutama menyesuaikan pemanfaatannya untuk dunia pendidikan dalam proses pembelajaran. TIK juga dapat berperan sebagai pengajar atau tutorial yang dapat
digunakan sebagai referensi yang tidak terbatas. Peran TIK sebagai jembatan antara guru dan siswa dalam pembelajaran kegiatan proses pembelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses bahwa pembelajaran di sekolah dasar mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu dalam aspek keragaman budaya dapat diintegrasikan dalam konteks pembelajaran dengan memasukkan muatan kearifan lokal, sehingga seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam merancang bahan ajar berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan kekayaan lokal yang berisi aturan atau pandangan hidup yang memiliki fungsi sebagai cara untuk membentuk manusia menjadi lebih bijaksana. Selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data kualitatif seperti wawancara, data observasi partisipan, dan data dokumen untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Biasanya menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata atau bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan jenis purposive sampling untuk mengambil sumber informasi informan berdasarkan maksud yang telah ditentukan sebelumnya, di mana penelitian ini mengambil subjek penelitian yang meliputi 3 orang informan tradisional dari satu token adat, satu tokoh adat, satu tokoh masyarakat, dan satu orang guru kelas. Kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih data yang lebih relevan dengan konteks penelitian. Lalu penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga telah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau integratif, hipotesis atau teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian tentang kearifan lokal, tradisi Batangas di Batagin. Kemudian hasil pembahasan. Hasil wawancara studi pendahuluan peneliti melakukan studi pendahuluan pada guru kelas 5 SD. Wawancara ini dilakukan di kantor pada jam istirahat. Wawancara dilakukan untuk mengetahui permasalahan di sekolah dasar mengenai bahan ajar, teknologi informasi dan komunikasi, dan modul elektronik berbasis kearifan lokal dengan guru kelas PB SD Negeri 64 Muara Bulian. Hasil wawancara yang diperoleh adalah bahwa dalam kegiatan proses pembelajaran dengan menggunakan media TIK sangat bermanfaat bagi pendidik dan peserta didik. Dampak positifnya membuat peserta didik tertarik dengan proses pembelajaran, lebih menarik dan tidak monoton. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik dengan menggunakan media TIK mengalami peningkatan dan peserta didik lebih antusias. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan media yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam berkomunikasi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Di sekolah-sekolah tersebut belum ada pembelajaran berbasis kearifan lokal, hanya saja ada muatan lokal seperti tarian daerah. Pemilihan media yang tepat merupakan salah satu langkah yang harus benar-benar diperhatikan oleh setiap guru, karena
yang salah atau tidak sesuai dengan materi yang diajarkan, akan menjadi penghambat dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru kepada siswa tersebut. Media pembelajaran yang sering digunakan saat pembelajaran seperti media matematika, media gambar seperti membuat jaring kubus dari kubus pada muatan IPA seperti perpindahan panas secara konduksi, pada muatan IPS seperti siswa melakukan observasi ke warung untuk mendapatkan informasi tentang hasil interaksi jual beli, dan pada muatan SBDP biasanya membuat kerajinan tangan. Respon terhadap modul elektronik berbasis kearifan lokal ini sangat baik untuk diajarkan dan dikembangkan kepada anak sekolah dasar untuk meningkatkan minat belajar siswa serta untuk melestarikan dan memperkenalkan kearifan lokal yang ada khususnya di Provinsi Jambi sendiri. Harapannya adalah modul elektronik tersebut dapat diterapkan pada pembelajaran karena akan memberikan dampak yang positif bagi siswa dan pendidik. Positif bagi siswa dan pendidik sehingga kita semua dapat melestarikan dan menjaga hasil wawancara mengenai kearifan lokal dengan Bapak Muhammad Zaid yang merupakan tokoh adat Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sanalamun. Hasil wawancara yang diperoleh adalah bahwa tradisi Batangas merupakan tradisi adat yang ada di Kecamatan Mandiangin dengan tujuan untuk menghilangkan keringat, menjaga kesehatan tubuh tetap sehat dan mengharumkan tubuh. Makna dari Batangas adalah tertutup yang mengeluarkan buah api. Tradisi Batangas di setiap daerah memiliki nama yang sama dan waktu yang sama, yaitu dilaksanakan sehari sebelum akad nikah. Pendapat tentang kearifan lokal atau tradisional Batangas masuk dalam pembelajaran di sekolah dasar. Merupakan ide yang baik dan kreatif agar siswa mengetahui dan ikut serta dalam melestarikan kearifan lokal yang ada. Kearifan lokal dapat berasal dari budaya masyarakat di suatu daerah tertentu. Dari perspektif historis, geografis, kearifan lokal dapat membentuk sejarah lokal. Selain itu dapat menunjukkan karakter peduli terhadap lingkungan seperti kerjasama dalam melestarikan rempah-rempah tradisional Betawi dan mempertahankan budaya yang ada di daerah setempat. Hasil wawancara mengenai kearifan lokal dengan Ibu Buliati yang merupakan guru mengaji dan ahli Batangas di Desa Mandiangin. Hasil dari wawancara tersebut yaitu yang diperoleh adalah bahwa tradisi Batangas merupakan adat istiadat untuk membersihkan calon pengantin atau yang disebut dengan mandi uap untuk menghilangkan keringat kotor dengan menggunakan rempah-rempah seperti daun jeruk purut, serai Betawi dan daun pandan. Jadi dari tradisi Batangas itu berarti berkeringat agar baju dan pakaian Anda tidak berbau tidak sedap. Tradisi Batangas di setiap daerah memiliki nama dan waktu yang sama, yaitu dilakukan sehari sebelum akad nikah. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu sebagai tradisi turun-temurun. Budaya lokal memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat di lingkungan dengan segala kondisi alam di lingkungan tersebut. Jika kearifan lokal dimasukkan ke dalam pembelajaran di sekolah dasar, maka akan sangat menarik dan dapat berkontribusi dalam melestarikan budaya lokal. Karena kearifan lokal dapat dikatakan sebagai identitas budaya yang perlu diperkenalkan kepada generasi muda melalui pendidikan, karena generasi muda lokalah yang akan mampu mempertahankan daerahnya sendiri. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan dalam menganalisis kebutuhan bahan ajar berbasis kearifan lokal masyarakat Betawi sebagai berikut, yaitu bahan ajar yang memiliki cakupan materi yang luas yang dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal setempat, dapat mengaktifkan peserta didik baik dari aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, perlunya upaya dari pendidik untuk mengembangkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan dan mengangkat kearifan lokal yang ada, dan menyajikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik 5M, mengamati, menanya, mencoba, menelan, dan mengkomunikasikan, sehingga dapat tersusun bahan ajar berbasis kearifan lokal masyarakat Mandiangin yang valid.
menarik dan efektif untuk digunakan di kelas 5 sekolah dasar. Melalui pendidikan karakter diharapkan dapat membangkitkan dan memberikan kepedulian terhadap lingkungan dan kesadaran terhadap lingkungan. Baiklah, sekian hasil presentasi atau diskusi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya? Belum. Harusnya ke video. Kalian udah sama? Sudah. Orang ini cuma